7 pemain sepak bola paling barbar di dunia. Sepak bola adalah permainan yang menjunjung tinggi sportivitas, namun tidak jarang olahraga ini membuat tensi tinggi di dalam setiap pertandingan. Mungkin hal itu masih bisa dinilai wajar karena setiap tim ingin tampil dominan untuk memenangkan pertandingan. Berapa pemain telah dicap sebagai pesepak bola yang barbar lantaran mudah sekali emosi di lapangan. Bahkan, mereka suka membuat onar yang menyebabkan tensi tinggi saat pertandingan berlangsung. Berikut adalah daftar pemain bola paling barbar yang kami rangkum. 7. Diego Costa. Tidak ada yang meragukan ketajaman Costa di depan gawang, tapi mantan striker Atletico Madrid adalah salah satu pemain paling barbar di dunia. Insiden penting pertamanya adalah ketika melawan kepala panas lainnya, Sergio Ramos. Keduanya terlibat adu jotos dan saling meludah. Faktanya, setelah itu, tidak ada satupun derby Madrid yang tidak menampilkan sisi gelap permainannya. 6. Ryan Shawcross. Shawcross tidak salah masuk dalam daftar ini. Kemampuan dan pembacaan permainannya membuatnya menjadi bek luar biasa yang hanya mendapat satu pertandingan untuk tim nasional Inggris. Pertahanan Shawcross yang penuh semangat berarti bahwa dia sering terlibat perkelahian dan diketahui juga sering melakukan tackle. Yang pertama menderita dari tackle agresif Shawcross adalah Francis Jeffers dari Sheffield. Sebuah tackle yang buruk pada dirinya menempatkan Jeffers di meja perawatan selama 3 bulan. Mantan striker Dortmund, Emmanuel Adebayor juga pernah menjadi korbannya. Meski dia dikenal sebagai ini salah satu pemain terkuat, tapi ketika tackle di luar lapangan dari Shawcross harus membuatnya absen untuk sementara waktu. Selanjutnya adalah insiden yang paling terkenal. Sampai hari ini, fans Arsenal membencinya karena tackle terhadap Aaron Ramsey yang membuatnya harus istirahat dari sepak bola lebih dari 1 tahun. Begitu kejamnya tantangan yang membuat Shawcross sendiri menangis saat melihat seberapa parah cedera pemain Wales itu. Sekarang, dia sedikit lebih tenang dan tidak membuat tantangan terburu-buru seperti sebelumnya. Tetapi dia masih tetap menjadi salah satu pemain paling barbar di Liga Primer dan dunia. 5. Joey Barton. Setiap kali Joey Barton ada di lapangan, Anda pasti akan mendapat masalah. Dia memiliki bakat menemukan dirinya di tengah pertengkaran lebih sering daripada tidak. Mantan pemain Manchester City ini memiliki insiden yang lebih terkenal dalam kariernya daripada trofi. Dia menerima kartu merah pertamanya karena berdebat dengan wasit selama babak pertama. Kemudian dia memulai perkelahian 10 orang dalam pertandingan persahabatan melawan Doncaster Rovers, telah melakukan tackle yang buruk. Pada 2007, News of the World memuat berita utama Ben Hinks setelah dia mengangkat kakinya dengan berbahaya ketika berduel dengan Dixon Etuwu dari Sunderland, tapi kemudian dia minta maaf. Banyak lagi insiden seperti ini dapat ditemukan dalam karirnya. Dia terkenal suka berkelahi dan bereaksi agresif terhadap provokasi yang paling ringan. Namun, pada zamannya, dia bisa memainkan permainan dengan baik. 4. Nigel de Jong. Kemampuannya yang luar biasa sebagai gelandang bertahan seringkali dibayangi oleh tantangannya yang terburu-buru. Nigel de Jong mulai dikenal karena momen kontroversialnya ketika menendang dadak Xabi Alonso pada final Piala Dunia 2010. Tekelnya yang ceroboh pada Hatem Ben Arfa hanya beberapa bulan setelah insiden itu membuat pemain Prancis tersebut jatuh dan mengalami patah tulang. Akibatnya, de Jong dikeluarkan dari skuad Belanda berikutnya. Dengan alasan pelatih Bert van Marwijk menganggap tackle itu liar dan tidak perlu, selama 2 musim bersama AC Milan, dia telah menerima 19 kartu kuning di liga. Meski de Jong memiliki temperamen yang baik dan tidak benar liar, tetapi dia sering menemukan dirinya terlalu keras saat mencoba merebut bola dari pemain lawan. 3. Sergio Ramos. Bek asal Spanyol ini telah mengoleksi 19 kartu merah dalam karier profesionalnya. Alasan itu saja cukup mengapa dia berada dalam daftar ini. Sergio Ramos telah menjadi pemain hebat bagi Galacticos sejak pindah ke Bernabeu pada 2003. Sejak itu, Ramos telah menjadi salah satu bek paling konsisten di dunia dan kemitraannya dengan PP di pertahanan telah memenangkan banyak pertandingan dan trofi bagi Real Madrid. Namun, dia memiliki beberapa momen yang mengerikan ketika darah mengalir ke kepalanya dan saat itulah dia ketahuan sering melakukan tackle dan adu jotos dengan lawan. Mantan pemain Sevilla itu bertanggung jawab atas banyak kemenangan, tetapi dia juga menjadi penyebab beberapa kekalahan yang harus ditanggung klub karena kecerobohannya.
2. Luis Suarez. Pemain asal Uruguay ini telah memukau dunia dengan keahliannya, tetapi penampilannya di lapangan juga memiliki beberapa sisi gelap. Seperti Pepe, dia sedikit lebih tenang sejak pindah ke Barcelona dan kini bersama Atletico Madrid. Tapi, jejak digital tidak dapat dihapus begitu saja. Suarez telah menggigit pemain lawan 3 kali. Setelah ditangkap karena menggigit Otman Bakal saat di Ajax, dia kemudian menggigit Branislav Ivanovic dan kemudian Giorgio Chiellini saat bersama Uruguay. Secara total, Luis Suarez telah melewatkan 39 pertandingan sebagai akibat dari larangan menggigit pemain lawan. Itu artinya hampir sepanjang musim pertandingan. Satu. Pepe. Tidak diragukan bahwa bek asal Portugal ini menduduki peringkat 1 dalam daftar ini. Dia adalah salah satu karakter yang dibenci di dunia sepak bola. Entah sudah berapa kali mantan pemain Real Madrid itu bikin onar di lapangan. Tapi, mungkin Anda tidak lupa ketika dia menerima larangan 6 pertandingan karena melanggar Javier Cascuero saat melawan Getafe. Setelah menerobos ke gawang, Cascuero dijatuhkan Pepe di dalam kotak dan wasit meniup peluit untuk penalti. Tak disangka Pepe mencoba menendang otak Cascuero 2 kali. Tapi, upayanya gagal karena sepatunya hanya mengenai kepala pemain Getafe saat itu. Sejak itu dia dikritik karena sejumlah insiden di seluruh pertandingan yang seringkali tanpa teguran. Salah satu insiden tersebut terjadi dalam pertandingan melawan Barcelona ketika Pepe terlihat menginjak tangan Lionel Messi. Pepe telah melunakkan kekonyolan itu sedemikian rupa saat ini, sehingga sulit bagi seseorang untuk mengingat kapan terakhir kali dia melakukan aksi barbarnya. Tapi, masa lalu tidak pernah terhapus sepenuhnya dan reputasi Pepe sebagai pemain yang mudah emosi dan barbar di lapangan sulit dilupakan.